Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PBG B3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyiha Basori, program studi pendidikan agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Adasuki, Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah mahasiswa PBG B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401111444. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PBG B3 tahun 2025 yang saya tayangkan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 9 dengan metode PBL, Project Based Learning. Tema optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar kita ini belajarnya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Monggo ketua kelas untuk dipimpin untuk doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Untuk selanjutnya, biar kita itu lebih cinta kepada negara kita awali dengan lagu kebangsaan. Ayo kita berdiri semuanya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu. Aliyatus Sa'ini. Alisa. Aminatus Zuhriyah. Amira. Atika. Dwi Anggraini. Feli. Hasan Abdilbar. Mungkin ada anak yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Oke, karena kita masuk semuanya, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi yang kita akan pelajari. Apakah kalian ingat tentang materi saya yang kemarin itu yang dipelajari? Tentang apa itu? Tentang ilmu. Jadi betapa pentingnya tentang ilmu ya. Kalian masih ingat tentang ilmu, bagaimana sekiranya kita itu mendapatkan ilmu yang baik dan tentunya bermanfaat bagi orang lain ya. Kalian harus paham itu. Seterusnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Yang akan kami pelajari, yang kalian pelajari di sini adalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran mampu menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi kalian ini nanti harus paham tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Siswa memahami hubungan antara sikap optimis, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Selanjutnya siswa mampu mengidentifikasi dalil-dalil nakli dan seterusnya seperti itu nanti. Oke, lanjut ini ya. Tujuan pembelajaran menumbuhkan sikap percaya diri dan selalu
berprasangka baik kepada Allah. Apa berprasangka baik itu? Disebut dengan husnuzon. Siswa membiasakan diri untuk berusaha sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Selanjutnya yaitu siswa membangun sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Terakhir ini tujuan pembelajarannya siswa mampu memberikan contoh. Memberikan contoh, optimis, ikhtiar, siswa dapat membuat refleksi pribadi atau cerita, terampil bekerja sama dalam diskusi. Kalian nanti bisa ada diskusi nanti seperti itu. Oke, kalau sudah paham ini adalah tujuannya. Selanjutnya, ini adalah peta konsepnya. Peta konsepnya, urutan-urutannya, apa yang kalian nanti harus pelajari bersama. Optimis dan ikhtiar. Membaca Quran surat Az-Zumar dan hadis tentang optimis ikhtiar, kajian tajwid, cara bacanya itu, terus pengertian tentang optimis ikhtiar, hikmah tentang optimis, dan selanjutnya yaitu ada implementasi tentang optimis dan tawakal. Ini yang akan kita kupas bersama-sama. Lanjut. Kita ini harus berusaha, ya. Apa berusaha itu? Jawab sudah. Apa? Hah? Gimana? Berjuang, boleh. Bilang berjuang boleh. Setelah berusaha, ikhtiar dan bersikap optimis, kita harus bertawakal. Kita berusaha dulu, ya. Jangan serta-merta kita itu langsung begini. Cintalah apa can Allah, jangan seperti itu, ya. Semuanya kita harus ikhtiar, berusaha. Apapun itu, cita-cita, kamu pingin jadi dokter, kok moncan Allah jadi dokter ya, tekak kok lanang. Tidak seperti itu. Walaupun saya ini berdiri di sini, saya akan nyampe ke Probolinggo. Itu adalah sudah ketetapan Allah. Tidak seperti itu. Kita harus ikhtiar terlebih dahulu. Paham di sini ya? Nah, ini adalah membaca surat Az-Zumar. Coba salah satu dari kalian membaca surat Az-Zumar. Ayo Batika dibaca. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kita ini harus betul-betul harus berusaha. Kalau berusaha pasti akan tercapai cita-cita itu. Oke, selanjutnya ini adalah membaca surat Az-Zumar. Coba Mas Adil dibaca. Shadaqallahul adzim. Coba Mas Andre dibaca artinya Mas Andre. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Lah, ini sudah jelas ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Tetapi kalau tidak berusaha, maka tidak akan dapat apa-apa. Ya, makanya ada penjelasan lain. Suatu kaum itu tidak akan berubah nasibnya apabila kaum itu tidak berusaha. Siapapun itu, Mas Andre, ayo berubah. Saya ini akan menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau tidak berusaha tidak bisa. Kalian ini pasti mempunyai rezeki masing-masing. Tetapi kita harus berusaha dulu. Mon adente tak bisa, ya. Kita ini harus betul-betul berusaha. Paham ya?
Oke. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maksudnya ini adalah orang yang bertekad kuat itu akan berhasil. Terus Mbak Dewi, apa cita-citanya Mbak Dewi? Dokter, bisa jadi dokter asalkan kita ini tekad dengan bersungguh-sungguh, berikhtiar, berusaha. Paham ya? Oke, next kita lanjutkan. Paham tentang materi saya. Setelah ini kita akan buat kelompok, ya. Sebelum saya membuat kelompok, apakah kalian ini akan ada yang ditanyakan tentang materi saya? Apakah sudah paham semuanya? Paham. Coba kalau toh memang paham, apa Wi yang saya jelaskan barusan? Ikhtiar. Coba Mas Andri, apa barusan yang saya jelaskan? Apa ikhtiar itu? Berusaha, ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Mas Riko mengerti? Apa Mas Riko? Ikhtiar adalah berusaha. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita akan membuat kelompok. Setelah membuat kelompok ini, saya akan menayangkan sebuah video. Sampean itu mengamati apa yang ada di video itu, ya. Misalkan ada kata-kata yang menarik, coba kalian tulis dan setelah itu kalian presentasi ke depan mewakili satu-satu. Ini ada namanya penilaian presentasi kelompok, ya. Di dalam kelompok ini ada penilaiannya saya. Nanti tetap saya jadikan walaupun kita ini belajarnya kelompok, tetap saya jadikan nilai bagi kalian nanti. Penilaiannya seperti ini. 1. Penguasaan materi. Materinya setelah sampean catat semuanya, materinya pahami betul-betul ya. Tidak sekedar hanya membaca saja. Ini kesesuaian dan kelengkapan isi materi sesuai dengan apa nanti yang kalian lihat di videonya itu, ya. Oke, kemampuan untuk menyajikan materi secara jelas dan benar. Nah, sampean harus di sini itu gagah. Cek sembelih seman itulah maksudnya, ya. Gagah, tegak dan lain sebagainya, ya. Sekiranya bisa menguasai materi. Penilaian yang kedua adalah penyampaian. Kejelasan ucapan. Nah, ya. Harus jelas. Kejelasan ucapan dan artikulasi saat berbicara. Tak belepotan, ya. Penggunaan bahasa yang benar dan baik. Ya, bahasanya yang baik. Ya, jangan sampai ada kata-kata yang sekiranya menyinggung dan lain sebagainya. Itu maksudnya ini, ya. Terus ketetapan intonasi dan cara presentasi yang menarik. Nah, artinya yang ketiga, kerja tim. Apa kunang nang melolokan jana ini? Kekompakan dan adilnya pembagian tugas antara kelompok. Bersih nang melolo kadang. Pokok kalau tadi gitu ya. Itu ya. Sikap dan kerjasama dalam menjawab pertanyaan audiens. Nanti harus ada yang bertanya kepada kelompok yang presentasi. Oke? Sesuai kelompoknya masing-masing. Santai. Saya akan menyerahkan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kalian amati video yang ada di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun. Sambil dicatat ya. Teman-teman yang memiliki sebuah harapan yang lebih baik,
ada seorang anak dalam suatu langkah tadi kalian pasti jalan baiknya. Namun ternyata hambatan pun datang secara tak terduga, sehingga membuat kalian merasa tak mungkin untuk mewujudkannya. Apa yang sudah kita lakukan ketika kita ada pada posisi tersebut? Simak selengkapnya di sini ya. Kamera. Yang pertama, kita tetap harus optimis. Sifat optimis adalah sifat yang Kerja kelompoknya sudah? Apakah kalian sudah selesai melaksanakan tugas kelompok? Kalau sudah selesai, kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali lagi. Kalian akan berpresentasi mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk presentasi ke depan. Yang lain yang tidak paham nanti tanya ya. Yang lain yang tidak paham kalian tanya. Monggo di sini, Mbak. Berdiri, berjejer sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu presentasi tentang optimis. Optimis adalah sikap percaya diri dan penuh harapan baik dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Orang yang optimis tidak mudah menyerah dan selalu yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dengan izin Allah. Ada yang mau bertanya? Ada. Mengapa seorang siswa perlu memiliki sikap optimis dalam belajar? Jawabannya adalah untuk menumbuhkan semangat dan percaya diri kita sebagai siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Penyampaiannya sangat jelas sekali. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, tangannya sekiranya ngacung ya. Oke, silakan kelompok yang kedua. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi tentang ikhtiar. Ikhtiar mencerminkan kesungguhan hati dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Misalnya, belajar rajin agar dapat hasil yang baik. Ada yang mau bertanya? Ada. Mengapa ikhtiar penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena ikhtiar Kelompok 3. Silakan presentasinya. Maju ke depan. Ayo maju. Di situ sudah, Mas. Di situ sudah. Nah, di situ sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha maksimal. Tawakal mengajarkan sikap ikhlas, sabar dan menerima hasil apapun yang Allah tentukan. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dari sisian teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa tawakal harus disertai dengan ikhtiar? Karena Allah memerintahkan manusia untuk berusaha terlebih dahulu. Bahkan tanpa usaha tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab usaha adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Monggo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 berpresentasi tentang hubungan optimis, ikhtiar dan tawakal. Ketiga sikap ini saling berkaitan dan harus berjalan bersama. Optimis menumbuhkan semangat, ikhtiar mewujudkan usaha nyata, dan tawakal memberikan ketenangan hati.
Atau salah satunya kehidupan tidak akan seimbang. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasinya untuk kelompok 5. Monggo kelompok 5. Silakan maju. Agak nyaring. Suaranya biar temennya itu kelihatan dan kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesinian Mas. Lihat. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang manfaat optimis, ikhtiar dan tawakal. Dengan memiliki sikap optimis, ikhtiar dan tawakal, seseorang akan menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah putus asa, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tetap tenang menerima hasil apapun. Hal ini akan membawa kebahagiaan lahir batin serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Dipaham sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah sangat bagus sekali presentasi ke depan. Saya rasa kalian sudah banyak memahami tentang optimis dan ikhtiar dan tawakal ini. Ya, kesimpulannya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan apa yang saya jelaskan mulai tadi. Kalian presentasi, kesimpulannya begini. Di sini ada kesimpulan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kalian bisa lihat ke depan. Optimis ini adalah sikap yakin dan percaya diri bahwa setiap usaha akan membawa hasil yang baik. Menumbuhkan semangat harapan dan meyakinkan untuk meraih kesuksesan. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan maksimal dalam mencapai tujuan. Harus sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh kita tidak akan sukses. Merupakan bentuk tanggung jawab manusia untuk berusaha sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Optimis memberikan semangat dalam hidup. Tenang, tak kebeter. Ya. Ikhtiar menjadi wujud nyata usaha, pasti ada hasilnya. Selain optimis memberikan itu. Terus tawakal menjadikan hati tenang dalam menerima hasil. Oh, saya sudah berusaha, ya. Saya sudah berusaha maksimal. Oh, ini hasilnya. Alhamdulillah sudah. Ini hasilnya yang saya tunggu-tunggu diberikan oleh Allah. Seperti itu. Toh nantinya misalkan tidak dapat. Oh, ini sudah berarti takdir saya sudah. Seperti itu ya. Intinya tawakal ini menyerahkan diri. Ketiganya saling melengkapi sehingga manusia dapat hidup penuh keyakinan, usaha, dan kepasrahan kepada Allah. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kesimpulannya sudah saya jelaskan barusan. Sekarang adalah tugas mandiri. Setelah ini kalian isi dulu. Setelah itu dikumpulkan ke saya. Mas. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke saya, ya. Sudah dikumpulkan anak-anak, kumpulkan sudah ke depan. Sudah, dengan
selesainya tugas akhir ini, tugas mandiri ini, maka pembelajaran di hari ini berakhir. Ayo kita pimpin doa untuk mengakhiri ini. Untuk ketua kelas monggo silahkan dipimpin doa. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.